Halo guys, Lilynya udah go home. Kalian sedih gak? Aku sedih sih. Halo. Sedih banget, Lily udah pulang. Dia udah dijemput tadi. Susah. Oh, ASMR ya. Ya, aku haus banget sih. Emang bunyi ya? Glek-gleknya. Sedih banget gak sih, Lily udah pulang. Aku latihan itu. Aku latihan sendiri. Pajama. Siapa besok pajama? Siapa besok pajama? Iya guys, Lily udah pulang. Sudah pulang. Oh, aku baru ngeh. Ini tadi bareng Lily kayak gini ya. Iya itu acne patch. Demi apa sih? Aku belum balik, gimana rumah aku? Balik gimana? Seperti itu. Aku waktu itu kayaknya udah pernah gak sih cerita awal masuk JKT? Ya gak sih, udah pernah cerita. Kalian masa mau ke cerita lagi? Besok sekolah. Besok sekolah.
Seriusan jam segini aku udah ngantuk. Sedih banget tadi aku tuh kan kayak kita tuh tadi tuh kan udah pesen martabaknya. Terus tadi tuh udah mau nyampe kan martabaknya, terus ternyata papinya Lili udah di depan, udah menjemput pulang gitu. Jadi Lilinya belum sempet cobain martabaknya. Sedih nggak? Padahal tujuan awal kita, dan dia tuh tadi tuh kayak kan bilangnya martabak karena berarti kayak dia lagi pengen martabak gitu. Terus aku suruh dia datang Lali sini makan martabak gitu, ntar beli martabak deh kalau datang. Terus dia datang, terus tadi martabaknya itu di online tuh baru bukanya tuh jam 15.40 atau 45 gitu. Sedangkan tadi Lili datangnya jam 2 siang. Dia tadi datangnya jam 2 siang, guys. Kita udah main cukup lama sih sebenarnya. Hah? Iya sih, emang sebenarnya kita udah mainnya udah lama. Cuma kayak kita tuh sebenarnya pengennya tuh kayak selesai jam 9:30 gitulah. Yewin. Aku keinget banget awal-awal Gen 12 belajar Kiminiji. Sebenarnya namanya Kimi to Niji to Tayoto gak sih? Cuma kita selalu singkatin jadi Kiminiji. Kita selalu kayak bilang satu sama lain tuh Kiminiji. Ih, gak seru ya gak ada Lili. Sepi banget. Aku mah gak ngusir Lili ya. Device aku kan lagi dipakai di sini, gimana aku telepon Lili.
ngapain ya aku ya, nggak tahu lagi mau ngapain. Besok pajama, aku takut pajama. Oh my god. Cepet banget ya, sehari-hari tiba-tiba besok udah mau pajama aja. Jujur aku deg-degannya sekarang, paham gak sih? Aku tahu besok aku bakal pajama dan aku deg-degannya hari ini. Hari ini aku full deg-degan. Kayak seriusan aku deg-degan, kayak aku tahu besok pajamanya, cuma kayak aku deg-degannya hari ini. Paham gak sih? Aku ini besok pastinya lebih deg-degan lagi. Seperti biasa, aku tiap pajama tuh kayak, misalkan udah dikasih taunya beberapa hari, misalkan dikasih taunya 5 hari sebelumnya nih, dari mulai dikasih taunya itu aku udah deg-degan, besoknya deg-degan, sampai hari aku pajama aku deg-degan, sampai aku udah selesai pajama juga aku tetap deg-degan. Kayak yang namanya aku kayak morin pajama tuh udah langsung kayak aku langsung kayak jantung aku langsung ser gitu ketika aku tahu aku pajama. Seriusan, aku langsung kayak ser gitu pas melihat aku tanggal 15 pajama. Oh my god, apa yang bikin aku deg-degan? Gimana ya, pajama tuh menurut aku tuh kayak susah gitu loh. Kayak walaupun bisa, cuma tuh kayak susah gitu loh. Kayak kalau misalnya Aita kata kan kayak udah apa ya, udah refleks banget gitu loh. Tiap kesetel lagunya juga ini kayak udah kegerak sendiri gitu loh. Tangan-tangannya, kakinya tuh kayak udah kegerak, ke blocking dan ke koreonya sendiri gitu. Tapi kalau pajama tuh masih mikir banget, masih kayak mikir banget deh kalau kata aku mah. Mereka sekali waktu Sonichi pajama, mereka langsung yang kayak, wah, pajama lebih gak deg-degan. Mereka bilang pajama lebih gak deg-degan dibanding Aita kata. Mereka bilang kayak gitu. Mereka malah lebih deg-degan Aita kata. Padahal mereka juga udah lebih seringnya Aita kata gak sih? Tapi mereka deg-degannya Aita kata. Aku deg-degan pajama.
lagu menurut aku yang susah dibawain pajama itu ya sebetulnya. Ntar Suifua, ya gak sih? Kata aku mah Encore-nya sih susah. Pajama tuh, ya gak sih? Encore-nya susah gak sih? Yang teriak sepupu aku. Kalau aku pernah kayak nontonin apa ya, stream pajama gitu ya. Aku nontonin emang apa ya, sebenarnya kalau misalnya kayak kita nontonnya gitu, kita nontonnya tuh seru gitu kan. Wah seru-seru lagunya, encore-nya apalagi duar banget gitu kan. Tapi sebagai yang kayak kita yang gerakinnya, nggak tahu sih sebenarnya mereka kayak gampang-gampang aja gak sih? Cuma aku kayak susah. Ada yang panggil aku. Iya ada yang manggil. Cece sepupu aku. Oke. Kenapa Ceh? Oh iya? Oh serius? Bentar lagi deh. Bentar lagi selesai deh. Bentar lagi ya kelar. Halo. Ya di sini, di dalam. Ya udah. Emang bisa mute guys? Gak tahu. Enggak, bentar lagi aku selesai deh. Gak guys, bukan Lily JKT guys, bukan Lily JKT guys. Sepupu aku juga namanya Lily. Enggak lah, ngapain dia balik lagi? Gak mungkin diantarin balik gak sih? Walaupun dia juga mau balik ke sini pasti. Mau bertemu aku pasti. Jam 12 ketemu sepupu aku namanya Lily. Itu dia jam 12 pada kayak cantik banget, cantik banget, cantik banget, cantik banget. Emang cakep sih. Iya Lily, sepupu aku sama Lily ini juga pernah. Kalau dia masuk pasti pada oleng ke dia. Aku jamin 100%. Soalnya emang vibes-nya idol banget lagi.
seumuran sama aku. Enggak sih, dia seumuran sama Trisha. Seumuran sama Trisha, sepupu aku. Tapi dia tinggi banget, tingginya udah seaku. Lebih dikit lah, lebih tinggi dari aku dikit gitu. Tapi seumuran Trisha. Tapi dia nggak daftar guys. Dia nggak mau daftar. Iya, sepupu deket. Dia tidak mau daftar JKT. JKT48. Dia nggak mau daftar, kok kalian maksa sih? Penasaran pasti kalian, tapi nggak sih, dia emang cakep banget. Bahkan kalau kalian tahu dia gitu ya, kalau kalian tahu dia tapi dia nggak masuk JKT pun, kalian pasti jadiin Oshi gitu. Padahal dia nggak masuk, tapi kayak dia nggak daftar, tapi kalian pasti tetap kayak demen. Apa sih ini komen-komennya pada ini semua? Aku nggak salting sumpah, demi Oke. Sekarang kalian udah gak bisa bikin aku salting. Percaya gak? Percaya aku gak? Kalian udah gak bisa bikin aku salting. Aku udah tidak akan lagi sih. Enggak nge-lag. Sumpah kalian tetap mengira aku salting. Aku gak salting sumpah. Terima kasih banyak Kak Alif, Mas Batangnya.
Aku udah sebiasa itu. Wow. Percuma. Iya, aku bisa gitu ya? Iya, aku juga baru tahu aku bisa kayak gitu. Terima kasih banyak Kak Alif, Mas Batangnya. Terima kasih banyak Kak. Kocak banget kalian bilang udah bosan sama kalian. Enggak guys, bukan bosan guys, lebih ke aku nggak bilang aku udah bosan, orang kalian yang komen kayak gitu. Apa ya? Apa ya? Bukan bosen sih, nggak bosen. Mana ada aku bosen ya kan? Ya kayak emang akunya gitu loh, paham gak sih yang udah kayak oke aku bisa apa sih? Gak jelas. Aku jahat apa? Aku gak jahat sama kalian. Terima kasih banyak kata Kaharu, Mas Batangnya. Terima kasih banyak Kak. Aku jahat apa coba kalian? Aku nggak ngomong aja kalian udah memfitnah. Nggak boleh tahu guys. Fitnah seperti itu tidak baik. Kocak deh kalian. Mana ada fakta? Apa buktinya? Aku nggak bosen ya. Kalau aku bosen mah aku udah nggak mau live lagi. Ngapain aku live? Kan ketemu kalian. Kalau aku bosen tentunya aku live. Aku selalu meluangkan waktu aku untuk live. Padahal bisa aja hari ini aku nggak live sama sekali. Tidak berbagi ke kalian kalau aku hari ini ketemu kalian. Aku misalkan apa aku latihan gitu kan, aku nggak cerita juga ke kalian. Sebutkan satu alasan apa yang membuat apa yang membuat kalian bilang kayak gitu ke aku. Apa coba? Coba. Ayo. Bisa jawab gak? Nggak bisa jawab, cuma emot-emot doang jawabnya.
Tuh kalian aja nggak bisa kasih tahu alasannya, atau kalian kasih kayak apa yang membuktikan aku bosen, coba apa buktinya? Nggak ada kan? Oh, sekarang aku tahu kenapa kalian orangnya galauan banget. Tahu banget aku. Pasti kalian kalau misalkan ada kayak gimana dikit kalian langsung sebutin nggak ya? Aku tahu. Kalian so tahu. So tempe. Demi apa itu lucu banget sih. Iya ya kan tulisannya so tahu, so tempe. Lucu banget so tempe. Memangnya aku boneka, setiap ketemu kau cubit pipiku. Emangnya aku imut kiut. Apalagi kalau cemberut. Gitu gak sih? Gitu nggak guys liriknya? Memangnya aku boneka, setiap ketemu kau cubit pipiku. Emangnya aku apa yang kedua? Jangan emangnya aku boneka, setiap ketemu kau cubit pipiku. Memangnya aku apa yang kedua guys? Kasih aku liriknya di komen ini dong. Kasih aku liriknya dong. Bener imut kiut. Ih bener imut kiut. Memangnya aku boneka, setiap ketemu kau cubit pipiku. Emangnya aku imut kiut, apalagi kalau cemberut. Jelek banget. Entah apa yang merah
gitu gak sih? Apa ya? Emang lagi aku malu banget lagi. Itu tuh cara menghilangkannya gimana sih? Menghilangkan itu. Aku malu banget. DJ dulu lagunya DJ Bon Bon remix jeng 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 terus teng 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 terus nanti di terus kata paling manis ada mama bikin salah tinggal saja ke pemanis iya emang komat kambing bener gak sih kan kata paling manis ada mama bikin salah tinggal saja ke pemanis bikin salah kan kok sayang. Seandainya warga plus 62 tembak-tembak pangan aja pakai lama. Terus dulu dance TikTok tuh wait and again go bener gak? Itu dulu banget gak sih pas zaman itu. Iya kan, aku masih hafal. Ini wow dulu bilangnya. Awak-awak. Tapi seriusan dulu aku ada akun. Ini akun dulu gitu, tapi hilang. Yang kalian cek itu kan, yang kalian ketemu selama ini kan yang kayak akun dulu, cuma yang kayak ya udah isinya kayak gitu. Dulu tuh apa yang kalian lihat tuh kan Juju on That Beat gak sih? Yang lagunya itu. Tapi dulu tuh aku ada akun dimana tuh aku bikin lagu itu. Terus apa lagi ya? Terus dulu ada lagu apa lagi ya? Oke, bikin semua tren deh. Sebenarnya itu bukan jamet guys, gara-gara kan kayak dulu kan lagi ngetren aja gitu nggak sih, tuh kayak bikin iseng-iseng
Kayak aku pikir itu bakal jadi akun aku sampai aku gede nanti. Taunya tidak. Terus apa lagi ya, bentar, tren itu yang tek 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 tek. Ini baru akhir-akhir itu gak sih? Dulu aku bikin lagi tuh. Mengerikan. Aku tiba-tiba gak bisa R. Mengeri. Mengerikan. Mengerikan. Ripka. Kayak kadang hilang gitu gak sih R-nya? Kayak aku dulu nggak bisa R deh. Dulu aku kayak kurang bisa R. Morin. Aneh gak sih kalau ditegesin R? Kan harusnya Morin. Tapi gak Morin. Kalian tahu gak sih, aku dulu pengen banget gak bisa ngomong R. Aku pengen gak bisa ngomong R tahu dulu. Dulu aku pengen gak bisa. Karena biasanya kalau orang gak bisa R itu cakep-cakep. Jadi Ai mau jadi salah satu orang cakepnya, jadi Ai gak mau bisa R. Gitu. Serius. Biasanya kayak gitu. Jadi kayak aku gak mau bisa ngomong R. Tapi udah terlanjur bisa R. Terus ada apa ya, itu kan bilangnya cadel S, kayak gak bisa ngomong S, jadi S itu serut dengan rasa lemon gitu. Tahu nggak sih yang kayak cadel S gitu? Susu saya suka sama Dulu aku ompong kan, jadi aku ngomong S-nya tuh kayak gitu, kayak gitu loh, jadi bukan tapi dulu kayak gitu. Sebenarnya kayak aku punya a lot of imperfection dulu, banyak banget, tapi aku iniin gitu loh. Terus dulu tuh kalian tau gak sih, kaki aku tuh dulu tuh yang kayak apa ya bilangnya, O gitu, kayak jadi dia melengkung gitu, paham gak sih? Dulu kakiku kalau berdiri tuh jadi kayak
O gitu, paham nggak? Kalian tahu nggak yang kayak gitu? Yang O gitu, yang begitu kakinya. Nah yang kayak gitu kalau kalian tahu, dulu tuh kaki aku kayak gitu kan. Tapi aku tuh kayak, ih kok orang-orang gak kayak gitu ya kakinya, jadi aku ngerasa beda gitu kan. Jadinya aku setiap jalan, kan kalau jalan kan jadi kayak begini banget tuh kan. Kakinya tuh dari samping tuh yang kayak nekuk begini banget gitu. Nah terus aku mengide lah, setiap harinya aku jalan, kakinya tuh aku tekukin begini gitu lah. Aku jalannya sambil kaki aku tuh kayak kayak aku berusaha lurus gitu. Jadi otomatis kan kita lurusnya gini kalau aku. Jadi aku tekuk, aku berasa kaki aku ditekuk, tapi kalau kita lihat tuh itu lurus. Cuma aku berasanya kayak kaki aku lagi ditekuk. Jadi aku setiap jalan, setiap beraktivitas aku coba untuk begini, untuk menekukin kaki aku ke depan terus. Dan itu capek banget, dan aku ngelakuin itu selama bertahun-tahun. Percaya gak? Jadi aku tiap bangun sofa aku langsung kayak nekukin kaki aku jalan kayak gitu terus, aku tekukin terus biar kelihatan lurus sama orang-orang. Itu tanpa aku sadarin, aku setiap harinya begitu karena udah kebiasaan. Aku tuh bisa gampang kebiasaan gitu, gampang banget ilangin dan mencoba kebiasaan baru tuh gampang di aku. Terima kasih banyak Kak Belian dong mas batangnya. Nah karena seperti itu terus setiap hari, dan sekarang kaki aku udah gak O lagi, serius. Terima kasih banyak Kak Beliando, mas batangnya. Sekarang udah enggak guys, serius. Aku juga kayak baru enggak gitu loh. Aku juga bingung kenapa bisa kebentuk gitu jadinya. Kayak jadi kayak gini, aku biasain ditekuk, gak enak emang jalannya, emang gak enak. Kayak kita ngerasanya aneh jalannya, cuma orang lihat kita jalan biasa aja. Aku lebih kayak kebanyakin ngaca kaki aku gimana bagusnya. Aku ngerasanya oh kalau aku tekuk kayak segini, aku lihat kaca lurus apa enggak ya. Aku liatin sampai lurus gitu, oh segini ternyata. Kan kita tahu dong kita semana. Baru pas kita lihat oh lurusnya segitu. Jadi aku segitu terus setiap hari. Terus kadang aku tapi sering kayak kelupaan gitu, aku lagi capek aku begini, tapi aku kayak oh iya jangan, terus aku gini lagi, aku ingat aku kayak gini, aku harus kayak gini, aku harus kayak gini, aku harus kayak gini. Terus lama-lama kayak gini, udah kaki aku udah bener. Sekarang kaki aku udah bener. Aku juga gak tahu kok bisa gitu ya. Gitu. Aku selalu kayak pikir aku bisa merubah segala hal. Dari dulu tuh aku selalu mikir aku bisa merubah segala hal yang kayak masih memungkinkan gitu. Kayak misalnya ada imperfection di aku yang kurang bagus menurut aku, terus aku rubah dengan sendiri dengan cara aku gitu loh. Tapi berubah, aku juga nggak tahu kenapa bisa berubah, padahal aku kayak sebenarnya kayak cuman pengen dilihat orang bagus aja gitu. Cuma aku nggak berharap bakal ada hasilnya. Aku cuma kayak nggak apa-apa deh kalau misalnya masih O, cuma ya aku nggak mau orang lihat aku O gitu loh. Jadi aku takut kaki aku, tapi lama kelamaan bisa ternyata aku kayak udah ke belakangin, tapi emang nggak O lagi, emang udah lurus gitu. Karena kayak gitu deh. Karena sebenarnya aku kayak katanya salah bedong pas bayi kayak bisa katanya, nggak tahu sih bener apa enggak. Terus aku kayak gimana ya, aku mencoba-coba aja sih, soalnya itu bukan suatu yang bikin kita sakit gitu loh, cuma bentuknya aja kurang. Sebenarnya ya biasa aja sih, kayak nggak gimana-gimana, cuma aku orangnya terlalu mau perfect. Terlalu mau nggak ada inilah gitu. Dan tahu gak sih, aku dulu tulisan aku gak bisa dibaca orang. Terima kasih banyak Kak Alif, mas batangnya. Aku udah makan, tadi aku makan padang kan bareng Lili. Tutor R tuh jujur ya, dulu kan aku gak bisa R kan. Terus aku tuh belajar sendiri terus.
aku tuh selalu kayak aku gak mau ada sebenarnya kayak miss sesuatu dalam diri aku. Cuman dulu aku sempet mau nggak bisa R, cuma lama-lama aku kayak oh enggak, aku harus bisa R gitu loh, kayak ada kemauan. Terus aku kayak minta sepupu aku yang bisa R. Aku tuh nggak pernah malu dengan yang namanya aku dulu nggak bisa R. Aku nggak pernah malu, kayak ya udah sih gitu nggak bisa R. Terus aku kayak minta sepupu aku kayak coba dong gimana sih kalau R tuh. Terus aku ngeliatin gesture di mulutnya kalau ngomong R, dan lidahnya tuh harus getar di atas R, nggak boleh R, nggak boleh R. Nih kalau kayak gini tuh lidahnya tuh jangan dikencengin. Jadi kalau lidahnya dikencengin R, R, R. Kalau lidahnya dikencengin, dulu aku kalau ngomong R tuh selalu lidahnya dikencengin kayak R, R, R. Kalau lidah dikencengin gak bisa bikin getaran gitu. Tapi aku ngerasa oh lidahnya mereka relax semua, jadi aku kayak oh lidahnya tuh harus relax R. Terus kalau kita relax gitu lidahnya tuh bisa bergetar jadinya, jadi bisa bikin suara R. Tapi kalau misalkan kita lidahnya aja kayak dikerasin nih R, R, aku juga nggak bisa ngomong R. Kalau misalkan lidah aku di ini ya, sebenarnya aku apa ya, aku tahu hal itu karena aku coba-coba sendiri. Aku taunya kayak oh ternyata kalau lidahnya agak dikencengin gitu susah ya, tapi nggak semua orang bisa menyesuaikan lidah gimana tuh cara lidahnya direlaksin, kayak nggak semua orang bisa sih ya. Jujur aku juga kalau aku nggak sepenasaran itu kayaknya aku nggak bisa deh. Aku orangnya sepenasaran itu, serius aku kayak penasaran banget, jadi aku kayak oke, lidahnya harus relax gitu. Tapi emang rata-rata orang aku perhatiin gitu, kayak aku kadang sering kayak coba R gitu, orang nggak bisa R aku kayak gituin kan. Dan aku perhatiin emang lidahnya mereka kencengin kayak R, R, jadi nggak bisa mengeluarkan suara R gitu, karena di R nih kalian lihat ya kayak R. Kalau kalian relaxin tuh kayak R, ini tuh kayak geter cepet gitu, paham gak sih? Gitu. Lidahku juga pendek. Lidah enggak sih, kamu nggak tahu ya, nggak ngaruh gak sih lidah pendek panjang? Lidah ya lidah aja gak sih? R gitu. Terus dulu aku tulisannya nggak bisa dibaca sama orang dan aku malu. Jadi kayak dulu tulisan aku tuh kayak orang-orang selalu bilangnya apa ya, kayak cakar ayam. Ih tulisannya kayak cakar ayam gitu. Aku selalu bilang kayak gitu, tau gak sih? Kayak pengen punya tulisan bagus. Dan aku setiap dulu kan aku kayak di offline school gitu kan, jadi aku nulis kan, kita kayak agenda kan, kalian pasti punya agenda gitu gak sih yang setiap harinya harus kalian tulis. Kan ditulis di papan tulis, terus kalian tulis schedule-nya di agenda kalian gitu ya gak? Bener gak kalian tulis schedule-nya di buku gitu? Ceker ayam, iya ceker ayam ceker, nggak tahu aku dibilangnya ceker ayam, nggak tahu kalau kalian dibilangnya kayak gimana. Intinya aku dibilangnya ceker ayam kata tulisannya. Terus aku tuh setiap nulis agenda jadinya aku tuh nulisnya lama, karena aku ngebikin A-nya kalau aku cepet A itu kayak nggak kebentuk gitu, paham gak sih? Aku tulis A-nya itu berantakan banget, jadi aku nulisnya ngukir, kayak ini harus bagus nih A-nya. Jadi aku nulis tuh lama daripada yang lain, aku paling lama. Orang udah selesai aku masih nulis, karena aku bener-bener mau orang bisa baca tulisan aku gitu loh, saking tulisan aku tuh tidak terbaca. Jadi aku nulisnya tuh ngukir, aku selalu dibilangin ih nulisnya ngukir gitu, paham gak sih? Terus kayak apa ya, aku selalu dibilangin nulisnya jangan ngukir, jangan lama gitu-gitu, harus cepet nulis
gitu. Tapi tuh aku mau orang bisa baca tulisan aku gitu kan, sampai dimana aku minta mami aku beliin aku buku apa sih yang kayak buku belajar menulis apa ya, yang udah ada ininya, kita tinggal ikutin doang, paham gak sih? Handwriting book, tau gak sih, yang kayak buku buat kita tebel-tebelin gitu. Jadi udah ada tulisan A misalkan apa kita tinggal tebelin gitu, tahu kan yang kayak gitu. Nah itu aku buku garis kayak gitu, tapi yang udah ada ininya, jadi aku ikutin. Dan itu aku benar-benar fokus, aku kayak oke, berarti harus begini. Dan itu aku ulangin berkali-kali sampai akhirnya aku kayak nyari kayak kertas kosong biasa, aku tulis apa yang udah aku tulis tadi di situ. Kan aku tulis ulang-ulang di yang tebel-tebelin itunya kan. Udah aku ini terus aku pakai kertas kosong, aku ulang-ulangin terus aku bikin kalimat sendiri gitu, tulis kalimat pakai itu. Dan itu tuh aku lakuin tiap hari karena aku semau itu orang bisa baca tulisan aku. Sampai akhirnya orang sekarang ngeliat tulisan aku, ih bagus banget tulisannya, padahal biasa aja sih sebenarnya, cuma kayak nggak bagus banget tapi bisa kebaca. Kalau kata aku itu belum yang bagus banget, cuma maksudnya at least bisa kebaca gitu sama orang gitu. Aku berani spill tulisan aku, tapi aku nggak ada pulpen. Ntar deh next live aku kertas pulpen. Aku kasih lihat. Sekarang aku tidak punya ini karena aku tuh sebenarnya apa ya, kayak gak mau ada yang kurang gitu. Kalau aku tahu kekurangan aku di mana tuh pasti aku langsung gimana aku harus membenarkan itu gitu loh. Kayak tapi prosesnya cukup lama guys. Itu aku belajar kayak gitu aja tuh dari kelas 2 SD aku lakuin terus sampai kelas 6. Setelah kelas 6 aku udah gak belajar kayak gitu lagi. Tapi aku tuh belajar pakai yang buku yang udah ada tebel-tebelannya itu. Aku belajarnya dari kelas 2 sampai aku kelas 4 gitu. Kelas 2 sampai aku kelas 4. Abis itu sisanya kelas 4 sampai kelas 6 itu aku gak pakai buku yang tebel itu, cuma aku tulisnya di kertas kosong aja atau enggak kertas bergaris gitu. Aku coba bikin kayak, atau enggak aku lihat teks di buku aku misalkan, ada apa sih kalimat gitu, coba aku catat paragraf 1 gitu di kertas. Dan aku belajar supaya tulisnya tuh gak miring. Tapi sampai sekarang aku sebenarnya masih agak miring gitu nulisnya, kayak tulisannya masih agak miring-miring, cuma ya aku masih belajar sih sebenarnya. Sekarang aku kelas 8. Orang selalu bilang kayak buat apa sih seperfeksionis itu. Sebenarnya menjadi perfeksionis itu menyebalkan karena kayak ada perasaan yang ngeganjel pas kita nggak bisa hal itu, paham nggak sih? Kayak pokoknya harus bisa tapi nggak bisa, tapi kayak harus bisa gitu loh. Jadi kesel sendiri kadang, kayak kenapa sih apa-apa harus maunya bisa, padahal nggak semua orang juga bisa hal itu. Kenapa aku mau bisa ini, mau bisa itu, mau bisa ini gitu. Aku selalu kayak gitu deh. Waktu itu aku udah pernah gak sih posting tulisan aku? Sebenarnya bukan mau nunjukin tulisan aku, cuma itu kan kalau misalnya aku screenshot langsung dari aplikasinya kan takutnya nggak boleh nggak sih, kayak aku posting aplikasi gitu kan, aplikasinya aku takut tidak boleh, jadi aku tulis
gitu. Dan kalau diketik tuh kan bolak-balik, kayak apa ya, ke situ, ke playlist, abis itu ke notes, terus ke playlist lagi, terus kayak gitu-gitu. Nggak, kalian coba cari di X aku, kalian lihat apa media atau image yang udah waktu itu aku post, kalian lihat aja ada kayak tulisan playlist lagu gitulah, itu aku tulisan tangan. Iya, nanti aku kasih lihat tulisan aku. Iya, yang playlist. Iya, sebenarnya kan kita kayak nggak perlu harus bisa ini itu banget kan, apalagi kayak hal kecil. Cuma ya kalau terlalu, nggak tahu ya, itu kayak emang dari akunya sendiri sih. Sebenarnya kalian kalau misalnya dipaksa harus bisa ini, harus bisa itu, ya itu ya jangan maksa gitu kan untuk orang bisa ini itu. Cuma kalau dari kemauan diri kalian sendiri mau berubah, ya kenapa enggak, nggak sih? Semua orang pasti pernah insecure juga gak sih? Aku pun pernah insecure. Kayak ya aku melihat dulu gitu, aku kayak orang cantik banget ya, orang-orang kenapa cantik-cantik banget ya. Tapi jujur aja nih, jujur banget, aku gak ada tambah-tambahin, gak ada kurang-kurangin. Semenjak aku masuk JKT, entah kenapa aku lebih kayak, aku juga cantik. Nggak sih, aku kayak jadi ngerasa kayak gitu, paham gak sih? Semenjak aku masuk JKT ini, aku kayak ngerasa, enggak, aku juga cantik. Jadi aku kayak nggak se-insecure itu, paham gak sih? Jadi aku kayak, what's wrong? Aku cantik, aku kayak gitu. Tapi dulu tuh aku kayak, aku selalu kayak dulu tuh, kok dia cantik banget ya. Tapi no, aku sekarang juga cantik. Sebenarnya cantik tuh kayak relatif gak sih? Maksudnya misalkan aku melihat seseorang, wah cantik banget, mengagumi gitu, wah cantik nih orang. Terus menurut beberapa orang biasa aja, paham gak sih yang kayak gitu? Kayak menurut kalian cantik banget, tapi menurut orang lain biasa aja. Nah itu yang, terus menurut kalian kayak oke, tapi menurut teman kalian cantiknya pakai banget gitu. Jadi emang beda-beda gitu gak sih selera orang? Jadi kayak gitu. Menurut aku cantik-cantik aja, tapi menurut beberapa orang pasti kayak ya biasa aja atau kayak jelek gitu. Tapi aku gak peduli sih, yang penting menurut aku, bukan menurut orang-orang. Aku cantiknya menurut aku. Kalau orang ngerasa enggak, ya udah sih kan pendapat orang. Tapi menurut aku cantik aja. Gitu guys, jadi kalian juga nggak boleh insecure, ya nggak sih? Kalian kayak apa ya? Kalian nggak boleh ngerasa diri kalian tuh yang kayak enggak, aku nggak cantik, aku paling nggak cantik, aku paling ini. Kalian tuh nggak boleh insecure guys, nggak boleh. Tentunya nggak ada yang suka sama aku. Selera orang kan beda-beda. Mungkin aja kayak mereka seleranya emang yang kayak gimana gitu, ya kan? Kayak kalian apa ya, di dunia ini kan luas banget tuh. Kalian tuh masih di sebagian mananya gitu, kalian belum kemana, kalian belum bertemu banyak orang. Berarti kalau kalian masih merasa kayak enggak, aku enggak cakep gitu, berarti kalian belum bertemu banyak orang. Berarti kalian harus lebih explore banyak orang. Karena kalau kalian bilang orang kayak enggak, kata orang aku enggak cantik, berarti kalian belum bertemu banyak orang. Karena enggak mungkin dari banyaknya orang
seleranya sama semua. Gak mungkin. Dari banyaknya orang itu, entah berapa persennya pasti menurut mereka cantik banget. Ada yang kayak bilang cantik, ada yang bilang cantik banget, tapi mungkin ada juga yang kayak biasa aja. Bahkan kadang artis-artis juga yang kayak menurut aku wah cantik banget, tapi menurut orang biasa aja. Jadi bahkan yang menurut kita cantik aja tuh menurut beberapa orang B aja. Jadi ya udah gitu loh, kayak emang relatif aja. Bukan kata penenang, sama sekali bukan kata-kata penenang, tapi emang faktanya kayak gitu. Itu faktanya guys, bukan kata-kata penenang. Kalian pasti selalu kayak, pasti itu cuma kata-kata penenang. No, itu beneran kayak gitu. Karena coba kalian harus lebih punya pikiran yang terbuka deh, lebih luas lagi dalam berpikir. Jadi jangan langsung ngejudge. Misalkan ada kayak orang, kalian lihat oh ini orang gini nih, kalian gak boleh langsung kayak ngejudge, oh ini orang emang kayak gini ya. Kalian cari tahu dulu gak sih dia kayak gimana. Kalian gak bisa cuma ikut-ikutan. Misalkan kalian gak suka sama orang itu, cuma kalian ikut-ikutan suka doang. Atau kalian gak suka, kalian suka tapi orang-orang pada gak suka, terus kalian ikut-ikutan gak suka. Itu harus dari kaliannya sendiri. Kalian suka apa enggak, kalian harus punya alasan kenapa kalian bisa suka sama nih orang. Oh nih orang, orang ini ternyata dia misalkan positif, dia nggak pernah yang kayak negative thinking, dia selalu selalu maunya positif gitu. Kalau kalian deket-deket dia, kayak kalian merasakan energi positif itu gitu. Tapi orang-orang bilang ih ini orangnya gini tahu, mending kalian ikutin yang kalian rasain aja. Mungkin aja orang itu emang nggak peka terhadap orang ini, jadi dia nggak bisa merasakan energinya. Kalau kalian ngerasain, berarti masa kalian ikut-ikutan gak suka, padahal kalian merasakan setiap ketemu dia kalian ngerasain positif-positif aja gitu. Cuma karena orang-orang pada bilangnya begitu, kalian percaya langsung. Kalian mending langsung ikutin apa yang kalian rasain. Masa kalian mau pura-pura gak suka sama dia padahal itu yang ngebawa kalian jadi positif gitu loh. Jadi gak boleh ikut-ikutan, kalian juga harus cari tahu dulu. Kalau misalkan urusan orang, kalian sebenarnya nggak perlu terlalu urusin sih. Kalian jadi orang netral aja. Jangan langsung menyudutkan orang juga gitu ya. Mending. Yaudah guys, baterai aku udah 3%. Oke, kita baca dulu ya. Coba kalian cerna lagi apa yang aku omongin. Semoga membantu, semoga bermanfaat untuk kedepannya kalian menjalani kegiatan-kegiatan tanpa adanya negatif ya gitu deh. Oke, nomor 13 ada Kak Lepi, terima kasih banyak Kak Lepi. Dan nomor 12 ada Kak Steven, terima kasih banyak Kak Steven. Nomor 11 ada Kak I Social, terima kasih banyak Kak. Nomor 10 ada Kak Ian, terima kasih banyak Kak Ian. Dan nomor 9 ada Kak Ice Bear, terima kasih banyak Kak Ice Bear. Dan nomor 8 ada Kak Gilang, terima kasih banyak Kak Gilang. Dan nomor 7 ada Kak Dio, terima kasih banyak Kak Dio. Nomor 6 ada Kak Afsan, terima kasih banyak Kak Afsan. Nomor 5 ada Kak Takaharu, terima kasih banyak Kak Takaharu. Nomor 4 ada Kak Jerry Lim, terima kasih banyak Kak Jerry Lim. Nomor 3 ada Kak Brand, terima kasih banyak Kak Brand. Nomor 2 ada Kak Berliando, terima kasih banyak Kak Berliando. Dan nomor 1 ada Kak Alif, terima kasih banyak Kak Alif. Hah? Galang, Kak Galang. Ya deh, maaf deh. Ya, makasih ya Kak Galang. Aku salah baca, maaf ya, aku silinder nih.
Iya, makasih ya. Apa sih kalian ulang-ulang baterai udah 3% nih. Ntar mati tiba-tiba belum sempet baca podium. Tambah lagi. Gimana tuh? Baterainya mati terus aku belum sempet baca podium, lebih parah lagi. Kan? Bye-bye.